Berharap masukan materinya, sharing maklumatnya terhadap mahasiswi-mahasiswi ini supaya kiranya nanti menjadi bekal nanti ketika mereka sudah lulus. Ketika sudah lulus, setidaknya ada pengalaman di lapangan ini seperti ini, di lapangan ini seperti ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya dengan teman-teman bisa menerima kunjungan mahasiswi dan ustazah semuanya dari Gontor. Saya suka dengar Gontor tapi ketemu sama saya suka sekarang. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan salamnya dari Pak Ketua DKM, Profesor Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi. Beliau di Garut, sampainya Al-Johari, jadi beliau tidak bisa hadir. Salam hangat kepada semuanya. Mudah-mudahan bisa berinteraksi di Pusda ini. Mudah-mudahan kami di Pusda ini bisa memberikan wacana lainnya terkait dengan kebutuhan teman-teman yang di semester 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyuania Pak dari Majalengka. Majalengka? Iya. Lah orang Sunda? Iya. Mengapa? Izin bertanya Pak, tadi melihat IG itu Masya Allah menarik dan ada rasa ingin tahu bagaimana caranya menjadi anggota pengurus USDAI. Saya dengan Mas dari Batam ingin bertanya, bagaimana USDAI membangun pemahaman tentang pengetahuan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagaimana cara USDAI itu menyebarkan pengetahuan tentang agama yang mana mungkin kebanyakan dari masyarakat itu masih ada yang belum tahu, belum paham banget tentang agama. Bagaimana cara mengintegrasinya ilmu agama dengan ilmu? Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya jadi pengurus USDAI? Gampang. Orang Majalengka, Jawa Barat ya bisa. Nanti beraktivitas di Bandung, tinggalnya ke orang Bandung. Jangan jauh dari. Kalau di Majalengka kan jauh-jauhan. Jadi pengurus USDAI itu di sini kita itu ada dua, ada pengurus, ada karyawan. Ada karyawan yang ditanggung jawab oleh pemerintah. Masuk sekarang ada yang masuk ke P3K kan, ada yang ini kan, ada yang oleh DKM. Jadi bisa, ini kan udah tua-tua juga, nanti gantian. Juga tidak lama juga di sini kan, semuanya juga pasti gantian. Saya sudah 20 tahun saja. Ada di sini, ada yang sebelum berdiri sudah ada di sini. Jadi banyak yang sudah sendiri, gampang dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi pengurus atau jadi yang berkhidmat di USDAI. Karena ini kalau saya katakan ke teman-teman karyawan itu kerja di USDAI itu ganjarannya ini tiganya. Dia dapat honor dari pemerintah, kemudian juga dapat ibadah, kemudian juga sehari-hari juga jadi ibadah, jalannya di masjid terus kan. Baik, teman-teman semua, pertama mungkin saya akan sampaikan lebih detail lagi. Kalau tadi pertanyaannya bagus tuh ya, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan, juga penerapannya seperti apa. Ada hal yang mesti kita gali secara literasinya, maka cek aja literasinya di Google seperti apa ya. Ini ada satu kasus, saya ngambil kasusnya ini yang viral ketika itu. Nah, coba cek itu apa yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban. Statementnya itu bahwa masjid itu adalah sumber limbah yang paling besar atau
mensupport limbah paling besar di daerah perkotaan gitu. Nah, ini menjadi turunannya adalah kebijakan dari pemerintah provinsi daerah istimewa Jakarta ini, ibu kota Jakarta ini adalah tidak mengizinkan penyembelihan hewan kurban di masjid. Nah, begitu ya. Dan kemudian itu menjadi bagian yang jadi polemik, dan banyak komen-komen juga, banyak tanggapan-tanggapan yang menarik di sana gitu. Ada yang pro, ada yang kontra, juga ada yang sifatnya bisa mengambil jalan tengahnya seperti apa. Nah, maka di sini ketika itu kita rapat dan kita menanggapi, itu efeknya jadi nasional ya gitu, karena terjadinya di Jakarta. Nah, kita tanggapi bagaimana sisi penerapannya di masyarakat ketika ada statement seperti itu. Maka dalam pertemuan itu diambil satu kesimpulan bahwa kita mesti berubah sistemnya gitu. Tempatnya tetap di masjid, syiarnya tetap di masjid, tapi kita mesti merubah sistemnya gitu. Mungkin kita terlenakkan dengan fasilitas yang ada, dengan situasi yang ada, atau permisif dengan hal-hal yang berkaitan membuang limbah langsung ke area sanitasi gitu. Nah, kita nggak berpikiran bahwa limbah itu mesti di treatment khusus karena ada nilai kemanfaatannya gitu. Nah, makhlukta hazabatila ya gitu. Jadi itu menjadi bahan pemikiran, dan dicetuskan satu program yang namanya kurban ramah lingkungan gitu. Nah, itu menjadi turunannya gitu. Nah, kalau saya berpikiran bahwa itu adalah bentuk dari integrasi permasalahan masyarakat dari sisi nilai Islam, polemik di masyarakat, kemudian penerapan dan teknologi seperti apa. Nah, jadi penanganan dari hulu ke hilir gitu. Bagaimana kita menyiapkan hewan kurbannya, bagaimana kita menyiapkan tim Julaiha-nya. Sekarang apa yang tahu Julaiha, tahu itu nama perempuan? Bukan. Nah, jurus sembilan halal. Kemudian memastikan daging itu baik diterima oleh masyarakat, itu dikonsumsi. Kemudian ya sikap ihsan lah ya, ihsan. Kemudian prosesnya ihsan, dagingnya juga ihsan. Kemudian limbahnya juga punya nilai lebih, yaitu menjadi energi yang terbarukan atau bioenergi lah gitu. Jadi limbahnya itu ditampung, kemudian menjadi bioenergi. Kita tidak punya alatnya, kita tidak punya resourcesnya, kita hanya punya konsep. Maka peran Pusdai itu memilih di ranah itu. Bagaimana menjadi inovator, ide-ide yang baru, kemudian dikolaborasikan. Jadi kita di sini nggak kerja sendirian, atau sifatnya sama pendidikannya agama semua gitu saja. Tapi di sini ada yang engineer-nya, terus ada juga yang latar belakang administrasinya gitu, ada latar belakang IT dan sebagainya gitu. Jadi kita ada multidisiplin ilmu di Pusdai. Nah, kita manfaatkan kondisi itu menjadi sesuatu hal yang baru. Kemudian kolaborasi ini sifatnya bukan saja internal tapi juga lintas lembaga. Kita kerjasamakan. 1, 2, 3. Kaligrafi karya mahasiswi. Terima kasih. 1, 2. Nah, pemirsa, kunjungan dari para mahasiswi Fakultas Usuluddin Universitas Darussalam Gontor sekarang sedang diajak tur Pusdai masuk ke area perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat. Nah, itu Pak Hendi sebagai pemandunya. Pak Hendi ini adalah sebagai juga manajer operasional ya. Nah, pemirsa, para mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Unida Gontor, Universitas Darussalam Gontor sudah masuk ke area Mushaf Sundawi. Jadi pas dari Cipotong dibawa ke sana, kemudian diolah sampai jadi bagian dari masnya 24 karat.
Jadi sumber-sumber dari Cianjur kan menghasilkan. Mana seniman juga? Bentuk seperti ini. Ini Quran tilawah, jadi kalau saya tutupi. Jadi saya kabur dulu. Nah, ini kan dari tujuan dulu. Apa bikin mushaf juga, Bapak? Alhamdulillah kita sudah merampungkan kunjungan ke pusat dakwah Jawa Barat. Ini kesan kami sangat luar biasa sekali. Sebuah komunitas Islamic Center berkembang sedemikian pusatnya dengan berbagai macam pergerakannya, dan dakwahnya ini luar biasa sekali, mencangkup mauizah hasanah, hikmah dan lain sebagainya, termasuk pendidikan. Terus di samping itu juga pemanfaatan temuan riset. Jadi tidak hanya sekedar ngaji saja, tapi lebih kepada praktek implementasinya di masyarakat seperti apa. Banyak sekali pergerakan-pergerakannya, termasuk mendokumentasikan Al-Quran yang sangat luar biasa sekali dalam bentuk mushaf yang mereka sebut sebagai mushaf Sundawi. Itu luar biasa sekali. Di samping itu juga pergerakan-pergerakan sosial, banyak sekali. Kami lihat tadi ada pengajaran tahsin tilawatil Quran terhadap para yang sepuh-sepuh. Biasanya ini di kota-kota daerah ini belum terjangkau. Yang muda mungkin mudah kita jangkau, yang masih balita, yang masih kecil, yang masih anak-anak mudah dijangkau. Tapi ini mampu menjangkau orang-orang yang dewasa, yang sebenarnya mereka juga butuh. Nah, ini luar biasa sekali, dan semoga harapannya dakwah ini terus berkembang menjangkau seluruh masyarakat seluruh Jawa Barat ini, sehingga terciptalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Darussalam Gontor. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk mengunjungi perpustakaan dan masjid terbesar di Jawa Barat, bermanfaat untuk masyarakat dan umat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disadi melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.